Tunjuk tangan satu orang laki-laki. Saya. Kamu dulu budak? Iya. Sekarang sudah merdeka? Sudah. Kamu pernah sakit belang? Sakit sopak, kulitnya belang? Pernah. Sembuh? Sembuh. Kecuali sebesar kuku. Mana? Yang sebesar kuku tinggal itu yang mana? Tunjukkan ini. Oh ya. Kalau begitu tolong kamu doakan saya. Agar Allah memberi saya afiat. Tuan ini khalifah. Dijamin masuk surga. Mertua Rasulullah. Sahabat utama Rasul. Sahabat utama. Jadi nggak pantas lah saya doa untuk Tuhan. Saya ini orang hina. Kata Khalifah Umar. Saya ini diperintah Rasul. Kamu itu saya suruh mendoakan saya karena Rasul memerintah saya. Ayo doa. Banyak kisahnya. Yang paling membuat saya selalu merasakan kehebatan itu di saat akhir hayat. Ibunda Khadijah dibekot. Orang-orang Quraisy tidak mau membeli makanan kepada orang Islam dan tidak mau menjual makanan kepada orang Islam. Sehingga kita dikumpulkan di lembah Bani Hashim, dijaga. Gak boleh orang kirim makanan, gak boleh. Sehingga sahabat-sahabat itu makan rumput. Sampai kotorannya seperti kotoran kambing bulat-bulat. 3 tahun. Ada malam-malam yang merangkak-merangkak, malam-malam sembunyi-sembunyi di dalam gelap, ngirim makanan ke lembah Bani Hashim karena nggak teganya. Bukan karena Islamnya, bukan orang Islam. Orang Islam dikumpulkan di lembah itu. Ada satu orang yang, aduh kasihan, di situ ada sepupuku, walaupun Islam kan nggak makan, sedih. Diam-diam nyeludupkan makanan. Kalau ketahuan digebukin sama Quraisy itu selama 3 tahun. Baju Rasulullah, baju Siti Aisyah, Siti Khadijah radhiyallahu anha udah tampal-tampal, badannya kurus, umur 65, sakit di pangkuan Rasulullah SAW, dipeluk sebut dengan Rasulullah SAW di pangkuan Rasul. Air mata Rasulullah jatuh ke pipi Siti Khadijah dan Siti Khadijah nanya, kenapa nangis ya Rasul? Aku sedih. Dulu engkau kunikahi cantik sekali, kaya raya sekali, bajumu indah. Tapi hari ini engkau berada di pangkuanku kelaparan, baju compang-camping, badan kurus, sakit lagi. Rasanya sedih sekali kata Rasul. Nggak usah sedih ya Rasul. Saya ini bahagia. Seluruh hartamu sudah habis untuk agama, sampai baju sekarang tampal-tampal. Saya bahagia ya Rasul. Bahkan seandainya aku telah mati, engkau perlu menyeberangi sungai tidak ada jembatan, kau boleh ambil tulang-tulangku diikat-ikat jadi jembatan. Jalanlah di atas tulang-tulangku. Tak ada wanita seperti inilah. Ini kelebihan. Sehingga Rasulullah itu selalu ingat dengan Ibunda Khadijah bertahun-tahun. Setelah Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah dan banyak istri di Madinah, satu hari Rasulullah sedang duduk di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba dengar suara teklek, bakea, sendal kayu. Kletak, kletek, kletak, kletek, kletak, kletek. Suara orang berjalan menuju rumah Siti Aisyah. Rasulullah memandang ke pintu dengan gemetar. Gemetar Rasulullah memandang ke pintu. Tegang. Mendengar suara teklek itu. Begitu muncul di depan pintu, ya ternyata teklek itu yang memakainya adalah adik Khadijah radhiyallahu anha, namanya Hana. Rasulullah sampai memukul pahanya. Allah Hana, kupikir kau Khadijah tadi. Bunyi langkahmu itu persis seperti Khadijah. Begitu hebatnya Rasul itu dengar teklek, teklek, teklek itu, istri datang gitu. Rasulullah lupa bahwasanya Khadijah sudah wafat. Sehingga ditunggu kedatangan, begitu dilihat Hana. Mirip sekali cara jalanmu itu dengan Khadijah. Mengingatkan aku akan Khadijah. Siti Aisyah panas. Dia bilang apa? Sudah berada di samping wanita cantik yang harum mulutnya, merah pipinya. Masih teringat juga dengan perempuan yang pinggir bibirnya sudah hitam. Nenek-nenek itu sudah meninggal lagi. Rasulullah marah sekali hari itu. Kata Rasulullah, jangan samakan Khadijah dengan siapapun di dunia ini. Tidak ada jasa wanita yang lebih besar terhadapku dan terhadap agama ini, melainkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Siti Aisyah meneruskan ceritanya. Setiap hari setelah itu, setiap Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, giliran Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah akan cerita kehebatan Khadijah radhiyallahu anha. Oh, begini Khadijah itu dulu begini, Khadijah itu dulu begini, Khadijah. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, seandainya bisa kutarik lagi kata-kataku dulu itu, ingin rasanya kutarik kembali dan kutelan kata-kataku itu, agar Rasulullah tidak merasa tersinggung dengan ucapanku yang terlanjur terhadap Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan lah. Banyak sekali kisahnya. Satu buku tebal tentang Ibunda Khadijah. Silakan beli, sudah diterjemahkan juga bahasa Indonesia. Ya, Siti Khadijah Ibunda Rasul. Apa-apa Ibunda kita istri Rasul. Bisa dilihat betapa hebatnya. Tidak terhitung. Bayangkan 25 tahun jadi istri Rasul satu-satunya. Ya, yang lain. Seandainya ada istri yang bisa seperti itu, ya Allah, beruntungnya lah laki-laki yang punya dia sebagai istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Eka Regano. Ini Ustaz, saya teringat sama hadis Rasulullah yang ketika Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat tentang seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini taat kepada orang tuanya, seorang laki-laki yang terkenal di langit, namun awam di bumi. Kalau nggak salah itu namanya Uwais Al-Qarni. Kalau bisa boleh diceritakan. Ya. Waalaikumsalam. Satu hari Rasulullah berbicara pada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab mertua Nabi. Anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Siti Hafsah, dikawini Rasul. Satu hari Rasulullah bersabda, wahai Umar, seandainya engkau jumpa orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, bekas sakit belang, sakit sopak, tapi sembuh kecuali sekuku saja tinggal, dan dia bekas budak yang dimerdekakan. Seandainya kau jumpa dengan orang itu, mintalah orang itu mendoakanmu. Padahal ini Umar bin Khattab nih orangnya nih, yang disuruh minta doa itu Umar bin Khattab. Orang yang dijamin masuk surga 10 orang, Sayyidina Umar 1. Dan Sayyidina Umar itu kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, Umar bin Khattab orangnya. Tapi tidak ada Nabi setelah aku. Dan kata Rasul dalam hadis Bukhari, jika Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, maka setan akan menyingkir. Nggak berani setan papasan dengan Khalifah Umar. Coba bayangin, kalau kita setan datang, kita hore dia, hore datang kamu. Itu bedanya kita sama Khalifah Umar. Sayyidina Umar bin Khattab yang sebegitu hebat disuruh Nabi, kalau kau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah supaya dia mendoakanmu agar kau mendapatkan afiat. Pesan ini diingat oleh Sayyidina Umar sampai wafat Rasulullah, sampai wafat Abu Bakar Siddiq, dan beliau jadi khalifah. Setiap hari ada orang datang dari Yaman ke Madinah, mesti dikumpuli oleh Khalifah Umar. Mesti dikumpul. Siapa di antara kamu namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Satu hari, siapa di antara kamu yang namanya Uwais Al-Qarni? Tunjuk tangan satu orang laki-laki. Saya. Kamu dulu budak? Iya. Sekarang sudah merdeka? Sudah. Kamu pernah sakit belang? Sakit sopak, kulitnya belang? Pernah. Sembuh? Sembuh. Kecuali sebesar kuku. Mana? Yang sebesar kuku tinggal itu yang mana? Tunjukkan ini. Oh ya. Kalau begitu tolong kamu doakan saya agar Allah memberi saya afiat. Kata Uwais Al-Qarni, tuan ini khalifah, dijamin masuk surga, mertua Rasulullah, sahabat utama Rasul, sahabat utama. Jadi nggak pantas lah saya doa untuk tuan. Saya ini orang hina. Kata Khalifah Umar, saya ini diperintah Rasul. Kamu itu saya suruh mendoakan saya karena Rasul memerintah saya. Ayo doa. Maka Uwais Al-Qarni pun berdoa. Dari sini kita bisa ambil hikmah bahwa meminta tolong orang mendoakan kita itu sunnah Rasul. Tolong doakan saya Pak. Itu sunnah Rasul. Jangan kita bilang bid'ah. Bapak saya mati, kubur, saya kumpulkan orang di rumah saya. 7 malam berturut-turut, saya minta tolong sama orang kampung, doakan bapak saya. Saya kasih makan mereka. Itu sunnah Rasul, meminta tolong doakan itu sunnah Rasul. Dan Rasulullah juga menyuruh kita doakan. Sekarang saya tanya, mana lebih mulia, kita atau Nabi? Tapi Nabi suruh kita doa. Barang siapa mendengar azan,
dan mengulangi ucapan muazin itu. Kemudian membacakan doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya, sampai ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, dan berikan maqam mahmudah kepada Nabi Muhammad yang telah kau janjikan. Siapa mendoakan aku setelah azan seperti itu, wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ini hadis sahih Muslim. Walaupun Nabi hebat, tidak perlu kita doakan. Maqam mahmudah pasti diberikan Allah pada Nabi Muhammad, sudah janji. Tapi kita disuruh Nabi mendoakan. Kepentingannya untuk kepentingan kita. Tapi kan kita disuruh mendoakan manusia agung seperti Nabi. Dan pernah satu lagi, Umar bin Khattab jadi khalifah jadi Amirul Umroh, ya, pemimpin umroh. Nabi nggak ikut umroh. Waktu itu sahabat umroh dipimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah menuntun unta Sayyidina Umar sampai ke Bir Ali, sampai ke Miqat, 6 km kurang lebih. Khalifah Umar bilang, jangan ya Rasul, turun. Khalifah Umar melorot, mana pantas saya di atas, Rasul di bawah. Oh, biarkan kaki saya disentuh oleh debu-debu orang-orang yang memperjuangkan agama. Maka Khalifah Umar suruh naik, Rasulullah nuntun unta sampai ke Bir Ali, Miqat. Sampai situ Rasulullah berhenti, Khalifah Umar turun, dan Nabi memeluk Khalifah Umar. Kemudian Nabi bersabda, la tansana bi du'aikum, jangan kau lupakan kami yang tinggal ini, sertakan kami dalam setiap doamu. Karena doa orang yang umroh mustajab. Sekarang saya tanya, mana lebih mustajab? Doa Nabi ketika di Madinah nggak umroh dibanding dengan doa Sayyidina Umar ketika umroh? Tetap aja doa Nabi lebih hebat. Tapi kenapa Nabi suruh jangan lupakan aku dalam setiap doamu? Setiap doa sertakan aku dalam doamu. Itu hadis sahih Muslim juga. Karena Nabi mau beritahu pada kita bahwa meminta tolong orang lain mendoakan kita itu sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Uwais Al-Qarni, itu hadis Bukhari malahan. Kemudian saya baca kisah siapa Uwais Al-Qarni ini. Beliau orang Yaman, bekas budak. Beliau itu ibadah aja, sejaman dengan Nabi, tapi nggak berani jumpa Nabi. Sehingga dia itu sebetulnya tabi'in di kelas. Padahal dia sebetulnya sahabat. Kalau ketemu, tapi nggak ketemu. Jadi dikelaskan dia tabi'in karena hanya jumpa sahabat Nabi. Padahal hidup sezaman dengan Nabi. Karena malu jumpa Nabi, nggak pantas jumpa Nabi, rasanya saya hina sekali. Sehingga dia nggak mau jumpa Nabi karena merasa nggak pantas saja. Sehingga dia berdoa, ya Allah, aku terlalu hina jumpa Rasulullah. Jumpakan aja aku di surga kalau aku cukup pantas untuk berjumpa dengan Nabiku di surga. Turun malaikat Jibril beritahu, ada umatmu yang hebat, yang layak jumpa engkau tapi nggak mau jumpa karena merasa begitu agungnya dirimu ya Rasul. Namanya Uwais Al-Qarni. Langsung Nabi beritahu Umar, minta tolong doa kalau ketemu ini orang. Ternyata beliau itu keramatnya karena berbakti kepada ibu. Ibunya minta naik haji. Nah, ibunya sudah stroke, udah nggak bisa jalan. Katanya, kita nggak ada kendaraan ibu, kita tidak punya keledai, kita tidak punya kuda, kita tidak punya unta. Tapi aku mau naik haji, kata ibunya. Ya kalau ibu mau, oke, bisa, gampang. Dia buat kursi dari tali, kemudian ibunya didudukkannya di kursi itu, dipanggul, dipikulnya lah ibunya naik haji jalan kaki dari Yaman sampai Mekah. Itu sejauh Aceh sampai Jakarta. Kalau naik kapal terbang 3 jam. Nah, begitulah dibawanya ketemu dengan Mekah semua. Kemudian ketika perjalanan pulang ibunya wafat.